Kawan TV1. Dr. Bahar. Jadi Dr. Bahar ini adalah seorang dokter ahli kandungan, dan kita tahu dalam film G3 plus PKI itu kadang-kadang disebutkan Republik sedang hamil tua. Silakan dok. Mungkin jadi dokter ini yang saya dengar ikut memandikan jenazah 6 syuhada tersebut. Ya dok ya? Iya betul. Ya, dan menyaksikan luka-lukanya. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman itu dokter bisa bercerita apa yang dilihat dan kemudian diobservasi berdasarkan ilmu kedokteran yang dokter pahami. Silakan. Terima kasih Pak Refli, bahwa kehadiran saya di sini adalah bahagian dari tanggung jawab saya secara pribadi. Kebetulan saya seorang dokter. Jadi hari Selasa itu tanggal 8, saya ingat, Selasa tanggal 8, saya sudah mendengar adanya kejadian-kejadian musibah yang menimpa apa yang kita kenal sekarang itu adalah kilometer 50 tersebut. Dan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan sebetulnya dari proses pembelajaran saya kemudian mendapatkan informasi dan mencari informasi mayat-mayat itu ada di mana begitu. Dan kemudian dapat informasi sekitar jam 13 bahwa mayat-mayat itu insya Allah akan dibawa ke Petamburan. Dan sekitar jam 20 malam saya mendapatkan informasi bahwa mayat-mayat sudah dibawa. Tapi karena saya masih ada kegiatan, saya baru datang ke Petamburan jam 23 malam. Bapak Ibu sekalian, yang saya saksikan pada waktu itu adalah suasana yang sangat menyedihkan. Dan waktu saya masuk ke Petamburan, saya lihat ada, jadi ruangan tempat pengajian yang biasa bulanan itu terdiri tidak banyak orang, pintu depan ditutup, dan kemudian di ruangan tersebut saya begitu masuk dari pintu kita bisa melihat adanya mayat dan juga ada sebagian keluarga. Bahwa kehadiran saya adalah bahagian dari, memang saya biasa ngaji di Petamburan, dan saya kenal anak-anak bagian yang hadir yang mendapatkan musibah tersebut. Dan tentu saja dari hari Selasa jam 13, kalau nggak salah tanggal 8 Desember kalau saya nggak keliru ya, itu dari jam 13 sudah ada berita. Jadi saya sangat antusias sebetulnya untuk ikut berada mendapatkan kesempatan. Dan akhirnya sekitar jam 20 lah dikasih tahu bahwa mayat sudah dibawa, dan tentu saja saya kemudian segera hadir. Dan begitu saya hadir, saya melihat keadaan yang sedih, semuanya sedih, dan kesedihan itu terasa sekali gitu pada waktu itu. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai bagian kesaksian saya, bukan saksi sebagai saksi ahli atau apa, bukan, tapi saya bersaksi buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kesaksian saya buat diri saya sendiri karena saya diberi kesempatan hadir itu merupakan bahagian dari kebaikan yang saya sampaikan. Jadi yang saya lihat salah satu, tapi yang jadi perhatian saya waktu itu adalah Ahmad Sofyan. Jadi almarhum Ahmad Sofyan. Kenapa Ahmad Sofyan yang menjadi bagian perhatian saya? Karena badannya paling besar, tinggi dan paling besar, dan kemudian kita biasanya memanggilnya Ambon, ya. Jadi Ahmad Sofyan itu almarhum, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Dan saya kemudian bersama dengan yang memandikan melihat, dan mereka tahu bahwa saya seorang dokter, tetapi saya tidak ada tugas untuk melihat atau melaporkan itu gitu. Karena ada tim lain dari dokter yang kemudian hadir di situ. Tapi sekarang ada kesempatan saya menyampaikan apa yang saya lihat.
Dan apa yang saya lihat itu adalah benar-benar yang saya lihat, yaitu saya lihat terbujurlah laki-laki yang besar tinggi dan beratnya lebih dari 80 kilo, mungkin sekitar 100 kilo, besar. Dan kemudian saya ingat betul mata kanannya itu membengkak, dan bengkaknya itu sebesar kira-kira telur bebek. Jadi bisa bayangkan mata kanan itu membengkak sebesar telur bebek. Dan kalau kita turun ke daerah leher dan dada, kita lihat sampai perut, kita lihat bekas-bekas adanya sayatan dari suatu hasil kegiatan bedah. Tapi bukan itu yang utama yang saya perhatikan. Memang di sebelah kiri, di bawah sedikit di daerah jantung itu ada luka yang bentuk lukanya itu warnanya sekitarnya kehitaman. Dan kemudian juga kita lihat di tangan juga ada bekas-bekas, dan kemudian di bagian punggung belakang juga saya dilihatkan, di bagian punggung belakang juga ada bekas kemerahan dan ada garis-garis yang sepertinya adalah bekas diseret. Bapak Ibu sekalian, inilah kesaksian saya sebagai individu, sebagai orang yang hadir di situ. Saya menyaksikan bahwa jelas-jelas orang sebesar Ahmad Sofyan, dia bisa membela dirinya. Tetapi kalau kita lihat adanya bekas lubang di dada tentu, dan dengan warna kehitaman di sekitarnya, tentu saja ini bisa diinterpretasikan yang lain. Bapak Ibu sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahagian dari upaya kita. Saya pribadi bersaksi bahwa saya telah melihat itu, dan saya diberikan kemudahan untuk bisa berjalan dan hadir dalam keadaan sehat untuk melihat itu, dan kewajiban saya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat sehingga kita tahu bahwa telah terjadi kezaliman paling tidak pada orang yang saya saksikan. Dan tentu saja kezaliman itu tidak boleh dibiarkan, kezaliman itu harus diupayakan untuk diselesaikan, dan kewajiban saya telah saya sampaikan, dan itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dokter Bahar ya. Jadi dokter hadir sebagai pribadi di sini dan menyaksikan langsung jenazah. Salah satu yang dia sebutkan tadi Ahmad Sofyan ya. One Kawan TV 1